Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, fitur Microsoft Word yang akan dipelajari meliputi back layout, font, paragraf, dan indentasi. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasinya Microsoft Word. Cari di Start, kemudian pilih Microsoft Office. Di sini menggunakan Office 2013. Kita buka Word 2013. Kita buat blank dokumen. Ini adalah lingkungan kerja antarmuka Microsoft Word Office 2013. Bagian-bagiannya ini adalah untuk title atau judul, sedangkan ini dinamakan dengan ribbon yang berisi tab-tab. Kemudian ini adalah group ribbon, ini adalah kumpulan dari untuk font. Kemudian ini ribbon, kumpulan ribbon untuk paragraf dan sebagainya. Kemudian di sini akan ada rulers atau garis. Untuk menampilkan garis, klik view, kemudian beri centang tanda ruler. Ini untuk menampilkan garis. Ini ukurannya, garisnya menggunakan inci. Misalnya jika menghendaki ukuran cm, ini bisa diubah. Langkahnya klik file, kemudian klik option, lalu klik advance, scroll ke bawah, kemudian di sini show measurement in units of, ini diubah ke cm, lalu klik OK. Jadi garisnya akan berubah ke cm. Ini akan memudahkan jika mengatur margin pada sebuah halaman. Kemudian ini dinamakan dengan scroll bar. Lalu ini untuk tampilan dari dokumennya, ini adalah lingkungan untuk tampilan read mode. Kemudian ini print layout. Biasanya yang mudah untuk mengetik itu diatur ke print layout. Kalau ini web layout. Ini adalah mengatur zoom untuk memperbesar tampilan dari dokumen. Kemudian ini jumlah atau halaman yang aktif. Kemudian ini jumlah kata yang ada, dan ini untuk bahasa. Ini bisa dipilih bahasa, misalnya menggunakan bahasa Indonesia, lalu klik OK. Jadi ini adalah lingkungan kerja antarmuka dari Microsoft Word Office 2013. Baiklah, lanjut ke penjelasan fitur dari Microsoft Word. Nah, langkah pertama yang dipelajari yaitu mengenai back layout. Di sini berfungsi untuk mengatur tata letak dokumen. Menunya ada di tab back layout. Kemudian misalnya ingin mengubah orientasi halaman di dokumen, ada dua macam, yaitu portrait dan landscape. Kalau landscape ini posisinya dokumen itu horizontal, sedangkan kalau portrait itu vertikal. Lalu memilih ukuran kertas yang akan digunakan, pilih di toolbar size, kemudian cari ukuran yang akan dipakai. Di sini saya contohkan menggunakan ukuran A4. Jadi pilih size, kemudian klik A4. Lalu tentang margin atau batas tepi dokumen. Jadi teksnya ini dimulai dari sini. Di sini adalah batasnya. Jadi untuk mengatur margin itu klik margin, bisa mengatur bawaan dari Microsoft Word untuk normal,
narrow, atau ingin mengatur sendiri dengan cara klik custom margin. Kemudian tentukan marginnya. Misalnya untuk batas atas itu 3 cm, kemudian bawah misalnya 3 cm, kemudian sebelah kiri misalnya sama 3 cm, kemudian right sebelah kanan 3 cm. Misalnya dokumennya nanti akan dijilid, bisa mengisikan kolom untuk gutter, misalnya tempat untuk penjilitan itu 1 cm. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, jadi ini sudah mengatur tata letak dokumen yang meliputi orientasi, ukuran kertas, dan batas tepi. Nah, selanjutnya untuk paragraf ini pada saat pengetikan, biar ukuran jarak antar paragrafnya ini sama, untuk after ini bisa diganti dengan 0. Kemudian yang kedua, mengatur font. Ada di tab menu home. Fitur untuk pengaturan font ini dikelompokkan jadi satu dalam kelompok font atau grup font di sini. Kelompok ini memiliki berbagai pilihan pemformatan font pada suatu teks dokumen. Misal, mengatur jenis font. Kemudian ini untuk mengatur ukuran font. Lalu ini untuk mengatur warna font. Selain itu, tombol ini B atau bold jika menggunakan tombol pada keyboard adalah Ctrl+B, ini untuk membuat huruf menjadi tebal. Kemudian yang ini italic atau tombol keyboard Ctrl+I, ini untuk membuat huruf miring. Yang ini adalah underline atau jika menggunakan tombol keyboard Ctrl+U, ini untuk memberi garis bawah pada teks. Kemudian ini strike through, ini adalah untuk mencoret pada sebuah teks. Yang ini subscript untuk membuat teks lebih kecil dari teks depannya yang terletak di bawah. Kalau ini superscript biasanya digunakan untuk perpangkatan. Kemudian ini untuk memberikan efek pada teks, misal outline, shadow, reflection, glow, dan sebagainya. Kemudian ini untuk memberi tanda pada teks atau istilahnya text highlight color. Kemudian ini tadi untuk memberi warna pada teks atau font. Kemudian ini untuk meningkatkan atau memperbesar ukuran font satu tingkat. Kemudian ini untuk menurunkan ukuran font satu tingkat. Ini adalah fitur change case, ini untuk membuat atau mengubah teks menjadi huruf besar atau kecil semua, atau yang lain, misal awalnya besar. Nah, sekarang saya contohkan, misalnya membuat judul teks tentang Candi Borobudur. Setelah mengetikkan teks, meskipun belum selesai, sebaiknya disimpan dulu filenya. Jika sewaktu-waktu ada gangguan atau tiba-tiba mati komputernya, itu tidak akan hilang. Cara untuk menyimpan, klik file, terus klik save. Tentukan letak penyimpanan, misal ditaruh di dalam dokumen. Sebaiknya menyimpan itu tidak dalam dokumen ya, karena di sini terletak di C, di drive C,
Jika sewaktu-waktu Windowsnya rusak, kemudian datanya tidak bisa dikembalikan, maka data Anda akan hilang. Nah, sebaiknya untuk menyimpan selain di C, misal simpan di dalam D, lalu nama filenya Candi Borobudur 1, lalu klik save. Nah, itu cara menyimpan. Saya lanjutkan untuk teks ini, Candi Borobudur, misal fontnya diubah, jenis fontnya diganti dengan Algerian seperti ini jadinya, atau Arial jadi seperti ini. Kemudian ukurannya misalnya diubah ke 14. Kalau pakai ini untuk meningkatkan satu tingkat. Lihat perubahan di sini ukurannya, jadi satu tingkat dari 14 ke 16, 18, 20 dan seterusnya. Kalau ini untuk menurunkan teks ke satu tingkat. Kemudian ini change case ini untuk mengubah huruf, misalnya sentence case, jadi hanya awal kalimatnya yang huruf besar. Kalau ini lowercase semuanya huruf kecil, ini uppercase semuanya huruf besar. Kemudian kapitalis X word ini untuk untuk awal katanya yang besar, lalu toggle case jadi awalnya kecil belakangnya besar. Jadi untuk judul biasanya menggunakan huruf besar semua. Kemudian B atau bold ini untuk membuat huruf tebal seperti ini. Yang ini hurufnya jadi miring, ini adalah hurufnya ada garis bawah. Untuk garis bawah, misalnya ingin garis yang lain bentuknya, bisa seperti ini. Ada beberapa macam garis bawah yang bisa digunakan. Kalau standarnya adalah yang atas. Untuk menghilangkan ya tinggal aja klik pada tombolnya. Nah, kemudian ini strike group ini untuk mencoret teks yang diinginkan seperti ini. Jika ada kesalahan dalam mengetik bisa diunduh. Kemudian untuk subscript itu contohnya menuliskan rumus dari kimia, misal CO2. Nah, seperti ini. Kemudian kalau superscript ini untuk pangkat, misalnya X pangkat 2. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian ini fitur ini untuk memberikan efek pada teksnya seperti ini. Untuk menghilangkan itu langkahnya di blok, kemudian bisa klik ini clear all formatting, jadi akan kembali ke format awal. Kembalikan ukurannya biar sama. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini adalah untuk memberi warna pada font. Nah, jadi itu macam-macam pengaturan font. Berikutnya tentang paragraf tentang pengaturan paragraf. Paragraf ini ada beberapa macam, jadi ini untuk mengatur paragraf rata kiri atau dengan cara tombol keyboard Ctrl+L. Kemudian ini rata tengah dengan cara tombol keyboard Ctrl+E. Ini rata kanan, ini rata kiri kanan. Kemudian ini untuk mengatur spasi antar baris atau jarak antar baris dan bisa paragraf. Kemudian ini untuk memberikan bullet, jadi untuk membuat uraian yang tidak berurutan. Yang ini numbering, ini biasanya digunakan untuk
memberikan uraian yang berurutan. Ya, langsung saja contoh pengelolaan paragraf. Pertama, ini adalah judul. Judul ini biasanya ada di tengah. Untuk mengatur biar ini ada di tengah, tekan tombol ini, atau dengan cara Ctrl+E. Setelah mengatur judul di rata tengah, berikutnya membuat isi dari paragrafnya. Sebelum mengisi, sebaiknya diatur dulu spasi antar baris. Jadi di sini, kemudian klik spasi yang diinginkan, misal menggunakan spasi 1,5. Selanjutnya mengatur indentasi. Indentasi ini ada 4 jenis, yaitu untuk yang atas namanya first line indent, kemudian segitiga bawahnya hanging indent, yang segi 4 ini left indent, kemudian sebelah kanan right indent. Jadi untuk membuat awal paragraf, biasanya teksnya itu menjorok ke dalam. Di sini menggunakan first line indent. Diklik, tahan, kemudian di drag. Lalu isi kalimat di paragrafnya. Jangan lupa karena ini adalah judul, kemudian untuk bagian isi itu huruf tebalnya dimatikan. Nah, kemudian ketik kalimat dalam paragraf tersebut. Untuk membuat teks pada dokumen, jika kalimat sudah selesai, tekan titik dulu. Jangan spasi kemudian titik, ini salah. Jadi setelah teks terakhir, tekan titik. Kemudian beri spasi untuk memulai kalimat kedua. Misalnya untuk teks Magelang ini dibuat huruf miring dan Jawa Tengah dibuat huruf miring. Tandai dulu teksnya, kemudian klik italic atau Ctrl+I. Jawa Tengah juga dibuat huruf miring. Kemudian ganti paragraf. Otomatis untuk awal paragraf itu sudah menjorok ke dalam sesuai dengan first line indent yang ditetapkan. Nah, ini dokumen yang sudah jadi, yang pengaturan fiturnya meliputi back layout atau tata letak dokumen, kemudian di sini meliputi orientasi, ukuran, lalu batas tepi atau margin. Kemudian untuk font, pengaturan huruf besar, hurufnya tebal, ini ada di pengaturan font. Kemudian ada teks yang dibuat huruf miring, ini juga ada di keterangan font. Misalnya ini huruf tebal, yang ini membuat garis miring. Misalnya ini buat huruf miring, tandai itu teksnya, kemudian klik tombol I. Kemudian untuk mengatur paragraf, ini ada di grup ribbon paragraf. Jadi misalnya ini teks yang digunakan ini menggunakan rata kiri kanan. Misalnya ingin diubah ke rata kiri, teks ini bisa ditandai dulu, kemudian klik di bagian ini untuk rata kiri, atau bisa menggunakan tombol keyboard Ctrl+L. Kemudian jika ini untuk rata tengah dengan cara klik tombol ini atau tekan tombol keyboard Ctrl+E. Dan ini untuk rata kanan, ini yang digunakan rata kiri kanan. Selanjutnya untuk mengatur jarak antar baris atau spasi, ini ada di menu ini, line and paragraph spacing. Nah, ini bisa dipilih ini untuk
jarak antar baris atau spasi antar baris ini adalah spasi 1, 1,5, spasi 2, spasi 2,5, dan seterusnya. Kalau ingin menampilkan spasi yang lain, bisa klik line spacing option. Kemudian di sini bagian ini adalah spacing antar paragraf. Kalau ini untuk line spacing. Jadi misalnya jarak antar barisnya itu menggunakan 1,5 atau single ukuran spasi 1. Kemudian untuk spacing paragrafnya, misalnya setelah ganti paragraf antara paragraf 1 dan paragraf kedua itu ada jarak 12 poin, lalu klik OK. Nah, jadi ini tampilan jika menggunakan spasi antar paragraf dan spasi antar barisnya spasi 1. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat paragraf ini memanfaatkan indentasi. Jadi misalnya ini saya blok dulu, kemudian untuk first line indennya saya geser seperti ini. Jadi indentasinya ada tipe sejajar untuk awal kalimat atau awal paragrafnya dibuat sejajar. Jika ini saya geser, jadi setiap awal paragraf hurufnya kalimatnya itu akan menjorok ke dalam. Kemudian jika penggunaan indentasi yang kedua atau namanya hanging indent, ini jika digeser paragrafnya akan terlihat seperti ini. Kemudian apabila yang saya aktifkan hanya paragraf kedua, lalu untuk left indent saya geser, jadi tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk right indent, ini untuk indent sebelah kanan, jadi seperti ini. Jadi misalnya ada waktu mengetik ingin menata teksnya beda dengan yang di atas atau di paragraf yang lain, itu bisa mengatur di bagian indentasi. Nah, jadi ini untuk mengatur paragraf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.